Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reagistar Anelca dari kelas 5B jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Kelompok, yaitu dosen pengampunya Ibu Dosi Juliawati. Nah, pada pada hari ini saya kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu materi yang saya buat adalah tahap ketiga dari kegiatan bimbingan konseling kelompok. Nah, seperti yang harus kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling kelompok ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, namun di sini dilakukannya kegiatan diskusi, bertukar pendapat, menganalisis dan mengkritisi semua pendapat yang telah didapatkan dari forum-forum dalam kelompok tersebut. Nah, kenapa dikatakan pembahasan? Karena dalam bimbingan konseling kelompok tersebut tidak hanya bertukar pendapat saja, namun kita memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam satu kelompok tersebut. Nah, kenapa dikatakan kelompok? Karena tujuan, arah atau jalan keluar yang diinginkan dalam suatu forum itu sama. Jadi dibikinlah satu bimbingan kelompok mencapai satu tujuan yang sama. Nah, dilakukanlahnya bimbingan konseling kelompok tersebut memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam bimbingan konseling kelompok ini yang namanya konselor itu kan sebagai pemimpin kelompok itu hanya perlu berbicara seperlunya saja, tidak sepenuhnya untuk pemimpin kelompok saja yang berbicara. Namun pemimpin kelompok dituntut untuk membuat semua forum individu, forum yang ada di dalam satu kelompok tersebut untuk aktif dalam berbicara, untuk aktif dalam berdiskusi, agar bisa membantu nantinya memberi pendapat, berargumen. Nah, dari argumen dan pendapat tersebutlah nanti kita bisa mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi dalam satu kelompok tersebut. Nah, pada tahap 1 dan tahap 2 sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, dan saat ini saya akan membahas tahap ketiga dari bimbingan konseling kelompok. Nah, pada bimbingan konseling kelompok pada tahap ketiga ini adalah tahap inti atau tahap kegiatan. Nah, tahap ini adalah tahap yang paling penting. Kenapa dikatakan tahap yang paling penting? Karena pada tahap ini dilakukanlah setelah permasalahan tersebut sudah ditemukan pada tahap 1 dan tahap 2 tadi. Nah, ketika kita berdiskusi dalam satu forum kelompok, nah, kita kan sudah menemukan tuh permasalahannya, apa yang menjadi permasalahan dalam satu kelompok tersebut. Kenapa mereka sampai lebih ke kenapa belum tercapai tujuan yang sudah diinginkan dalam satu kelompok tersebut. Nah, kita kan sudah menemukan permasalahannya. Nah, jadi sehingga konselor sebagai seorang pemimpin dalam satu kelompok tersebut dapat melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Nah, disinilah disusun di dalam tahap ketiga kegiatan, tahap inti dari kegiatan bimbingan konseling kelompok. Nah, dan yang selanjutnya kegiatan kelompok ini pada tahap ini dipengaruhi pada tahap sebelumnya. Itu makanya saya bilang tadi bahwasanya pada tahap 1 dan tahap 2 tadi kan kita sudah menemukan inti dari permasalahan, apa yang menjadi penyebab permasalahan yang dialami oleh dari forum dari satu kelompok tersebut. Nah, pada tahap inilah nanti dibahaslah cara penyelesaian masalahnya. Jadi apabila pada tahap sebelumnya itu berlangsung dengan efektif, maka tahap ini juga akan berlangsung dengan efektif juga. Namun ketika mengalami gangguan pada tahap yang 1 dan tahap kedua, itu akan sulit kita untuk melangkah ke tahap ketiga ini, tahap inti. Nah, karena tahap ketiga ini adalah merupakan inti dari kegiatan kelompok, kegiatan yang memang paling pokok. Nah, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya itu cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Nah, peran pemimpin kelompok pada tahap ini sangat penting,
Karena ketika seorang pemimpin kelompok tidak mencermati hasil dari berpendapat, mengkritisi, berargumen dari salah satu individu dalam forum kelompok tersebut, maka akan sulit untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh satu kelompok tersebut. Nah, tahap ketiga ini adalah merupakan tahap kelanjutan. Tahap kelanjutan dari tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Nah, kenapa saya katakan tahap kehidupan? Karena pada tahap ini memang dituntut setiap individu, setiap anggota kelompok harus mengeluarkan suara. Maksudnya itu bukan bernyanyi ya, namun mengeluarkan suara untuk berpendapat, berargumentasi, mengkritisi. Nah, pada tahap inilah memang amat tergantung pada hasil dari 2 tahap sebelumnya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa ketika tahap 1 dan tahap 2 itu efektif, berjalan dengan lancar, maka tahap ketiga juga akan lancar. Nah, yang selanjutnya adalah pada bimbingan kelompok ini, pada tahap ketiga ini, itu tuh memang di sini tuh menggunakan prinsip Tutwuri Handayani yang harus diterapkan. Itu memang ada prinsip pendidikan di dalamnya. Jadi tidak semata-mata hanya berdiskusi tidak jelas begitu, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, namun memang sesuai dengan prinsip pendidikan. Nah, dalam tahap ketiga ini saling hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik. Nah, maksudnya itu kan tadi sudah saya katakan bahwa tahap ini adalah tahap kehidupan bagi dalam satu kelompok. Nah, tahap ini itu membangun kembali hubungan-hubungan yang baik dan akrab terhadap satu anggota dengan anggota lainnya di dalam satu kelompok. Nah, maka dikatakanlah bimbingan kelompok pada tahap ketiga ini adalah tahap kehidupan bagi setiap anggota kelompok. Nah, pada tahap ketiga ini atau tahap inti ini, setiap individu, setiap forum dalam kelompok tersebut itu bisa saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian, dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Nah, di sini di dalam bimbingan konseling kelompok memang setiap individu itu memiliki hak untuk pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Maksudnya itu dia bisa mengutarakan apa yang ia alami. Nah, itu bisa dilakukan pada bimbingan konseling kelompok. Nah, yang selanjutnya itu ada materi dinamika kegiatan kelompok. Nah, kelompok itu kan benar-benar sedang mengarah kepada pencapaian tujuan. Nah, makanya dilakukan suatu diskusi dalam satu kelompok untuk mencapai satu tujuan. Nah, kelompok itu sedang berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para anggotanya. Nah, peranan pemimpin kelompok tetap menggunakan prinsip Tutwuri Handayani, terus-menerus memperhatikan dan mendengarkan secara aktif, khususnya memperhatikan hal-hal atau masalah khusus yang di sana sini timbul, yang kalau dibiarkan membesar dapat merusak suasana kelompok yang baik. Nah, jadi peranan pemimpin kelompok atau konselor itu tidak hanya berbicara banyak. Jadi pemimpin kelompok itu berbicara seperlunya saja, namun tetap memperhatikan, tetap mendengarkan secara aktif agar tahap kegiatan ini, tahap inti ini pembicaraannya itu tidak melenceng ke permasalahan yang lain, namun tetap fokus pada penyelesaian permasalahan yang akan menghasilkan satu tujuan yang sama. Jadi pemimpin kelompok itu memang harus dapat melihat dengan baik, mendengarkan dan dapat menentukan agar tahap kegiatan yang ketiga ini adalah menentukan dengan tepat arah yang dituju dari setiap pembicaraan. Jadi para pemimpin atau konselor dalam suatu bimbingan konseling kelompok itu memang diwajibkan untuk dapat menentukan arah yang benar dan arah yang dituju dari setiap pembicaraan. Jadi pembicaraan itu semata-mata tidak hanya
bukan hanya pembicaraan biasa, namun membantu mencapai tujuan yang sudah dikatakan pada sebelumnya. Nah, teman-teman, pada tahap ketiga ini ada namanya kegiatan kelompok bebas dan ada kegiatan kelompok tugas. Nah, apa itu kegiatan kelompok bebas? Kegiatan kelompok bebas itu yang pertama itu pengemukaan permasalahannya. Nah, pada tahap kegiatan pada tahap ketiga ini, kelompok bebas itu dimulai dengan pengemukaan topik permasalahan. Jadi pada tahap pembukaan permasalahan ini memang kelompok bebas itu memang tahap pertamanya mengemukakan topik permasalahan oleh anggota kelompok. Nah, setiap anggota kelompok itu bebas mengemukakan apa saja yang dirasakan, patut atau perlu dibicarakan bersama di dalam kelompok itu. Jadi setiap anggota kelompok tersebut itu memang cuman memang punya kebebasan untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh setiap individu untuk dibahas di dalam satu kelompok tersebut. Nah, itu tergantung juga dengan individunya, apakah mau membahas itu di dalam satu kelompok atau secara pribadi dengan konselor. Jadi dalam bimbingan konseling kelompok ini kita bisa juga membahas permasalahan pribadi yang dialami oleh individu, tergantung pada individu tersebut mau dibahas secara bersama. Nah, maka harus digunakan bimbingan konseling kelompok. Namun jika ingin dibahas dengan pribadi, itu bisa menggunakan konseling individu, hanya antara konselor dan klien. Nah, pada kelompok bebas ini ada juga namanya pemilihan masalah atau topik. Kegiatan selanjutnya itulah membahas masing-masing masalah topik satu per satu. Masalahnya itu ialah semua masalah, tapi itu tidak dapat dibahas sekaligus, namun membahasnya itu satu per satu. Nah, maka perlu ada pertimbangan dalam pemilihan masalah atau topik yang akan diselesaikan. Nah, contohnya itu seperti, kan namanya juga kelompok bebas, maka ada hak setiap individu untuk menyelesaikan permasalahan yang ia alami. Dia bebas untuk menyampaikan apa yang ia alami, apakah ia patut untuk menyelesaikannya di dalam satu kelompok. Nah, pada kelompok bebas ini tidak semua masalah diselesaikan dalam satu waktu, namun memang harus dipertimbangkan. Nah, bagaimana cara mempertimbangkannya? Nah, mempertimbangkannya itu ketika masalah atau topiknya itu dirasakan sangat berat, maka itu harus didahulukan untuk diselesaikan. Nah, atau masalah itu menyangkut kepentingan kelompok, misalnya saya menyampaikan permasalahan saya, namun permasalahan saya itu ada hubungannya dalam kelompok tersebut. Nah, maka itu harus didahulukan. Nah, yang selanjutnya itu misalnya topik itu paling menyangkut kepentingan umum. Nah, kalau kepentingan umum itu kan sudah luas tuh, sudah di luar dari kelompok juga. Nah, itu juga harus didahulukan sebelumnya untuk diselesaikan. Nah, ada lagi topik yang paling hangat yang dibicarakan. Nah, itu juga bisa didahulukan ketika tidak ada topik-topik yang lebih penting lagi kecuali dari yang saya sebutkan yang sebelumnya tadi. Ada lagi misalnya ada topik yang terkait satu sama lain disatukan dan selanjutnya dibicarakan. Nah, topik ini adalah dimana ketika kita satu orang menyampaikan ini dan satu orang lagi menyampaikan ini, jadi kita bisa mengkaitkan jika itu cocok, permasalahan yang dikaitkan itu cocok untuk diselesaikan bersama, itu bisa juga didahulukan. Nah, pada kelompok bebas ini pembahasan atau masalah topiknya itu yang akan terlebih dahulu harus dibahas atau ditetapkan. Pembahasannya itu dilakukan secara bebas dan dinamis. Nah, makanya dikatakan kelompok bebas karena pembahasannya itu secara bebas. Artinya itu setiap anggota kelompok dapat mengemukakan apa saja berkenaan dengan masalah atau topik yang dibahas. Nah, sedangkan dinamis itu maksudnya adalah hal-hal yang dikemukakan oleh para anggota itu hendaknya bermanfaat
dan diarahkan untuk setapak demi setapak dan berusaha mendalami atau memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi pada pembahasan masalah pada kelompok bebas ini memang setiap kelompok itu bebas mengemukakan apa saja yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam satu kelompok tersebut. Nah, namun setiap anggota kelompok memang secara dinamis harus mengemukakan yang hendaknya bermanfaat, berguna untuk dalam mengentaskan masalah yang sedang dibahas di dalam satu kelompok tersebut. Nah, yang kedua itu ada kegiatan kelompok tugas. Nah, apa bedanya dengan kelompok bebas? Nih, kita akan bahas. Yang pertama itu dalam mengemukakan permasalahan. Pada kelompok tugas ini mengemukakan permasalahan itu dalam kelompok tugas dilakukan oleh pemimpin kelompok. Nah, dalam mengemukakan permasalahan yang dikemukakan itu dikemukakan pemimpin kelompok dulu. Ini dapat diibaratkan sebagai pemberian tugas. Nah, jadi tugas pemimpin kelompok atau konselor di dalam kegiatan kelompok tugas ini adalah memberikan memberikan tugas kepada dalam satu kelompok tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Nah, jadi permasalahan yang dikemukakan pemimpin kelompok itu selanjutnya akan dibahas oleh kelompok secara mendalam dan sampai tuntas. Nah, apa bedanya dengan kelompok bebas tadi? Kalau kelompok bebas kan dia bebas, setiap individu dalam kelompok itu bebas menyampaikan permasalahan yang ia alami, baik itu secara umum, pribadi, ataupun secara menyangkut dengan hubungannya dengan kelompok tersebut. Nah, itu kan setiap individu bebas, itu dalam kelompok bebas. Nah, apa bedanya dengan kelompok tugas? Kalau kelompok tugas, permasalahannya itu diberikan oleh pemimpin kelompok atau konselor, memberikan satu tugas kepada satu kelompok tersebut dalam mengentaskan permasalahan yang diberikan oleh seorang konselor. Harus dituntaskan secara mendalam dan sampai tuntas. Makanya setiap anggota kelompok itu ada hak untuk memberikan pendapat, berargumentasi, dan mengkritisi setiap pendapat yang diajukan dalam setiap forum. Nah, tugas yang berupa permasalahan yang dikemukakan oleh pemimpin kelompok itu dapat menyangkut berbagai bidang. Dan permasalahan apapun yang dikemukakan hendaklah memenuhi ciri-ciri. Yang pertama itu adalah permasalahan itu relevan dengan hal-hal yang umum yang dialami oleh sebagian besar anggota kelompok. Nah, jadi pemimpin kelompok tidak sembarangan memberi tugas untuk dibahas saja, namun permasalahan itu memang harus relevan, atau permasalahan yang umum yang memang sudah pernah terjadi, namun memang sudah dialami oleh setiap anggota kelompok yang akan diberikan tugas. Nah, ciri kedua itu permasalahan itu memang cukup hangat, baru, atau sedang terjadi. Nah, atau memang permasalahan itu sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang, maka itu bisa menjadi tugas yang bagus yang diberikan oleh pemimpin kelompok kepada bimbingan dalam kelompok tersebut untuk dipecahkan. Nah, tanya jawab tentang permasalahan yang diajukan. Nah, dalam hasil tanya jawab untuk semua pertanyaan dari anggota kelompok itu, pemimpin kelompok memberikan jawaban dan penjelasan seperlunya saja. Nah, jadi pemimpin kelompok itu memberikan jawabannya itu dengan penjelasan yang seperlunya saja. Yang perlu diperhatikan dalam tanya jawab ini ialah bahwa pemimpin kelompok tidak memberikan penjelasan yang berarti mengerjakan tugas ya. Tidak memberikan penjelasan yang berarti mengerjakan tugas yang diberikan kepada para anggota kelompok. Nah, yang selanjutnya pembahasan. Nah, pada pembahasan kegiatan kelompok tugas ini pada umumnya membahas permasalahan atau topik-topik yang umum,
tidak menyangkut pribadi-pribadi tertentu, namun memang pembahasan permasalahan pada kelompok tugas ini adalah permasalahan yang memang sudah pada umumnya sudah dialami oleh setiap individu. Jadi permasalahan yang memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang-orang, nah itu yang akan dibahas di dalam kelompok tugas. Nah, baiklah, itulah dari sekian materi yang sudah saya jelaskan, materi bimbingan kelompok pada tahap ketiga, yaitu ada kelompok tugas dan kelompok bebas juga. Nah, perlu diketahui bahwa pada bimbingan konseling kelompok, kita sebagai individu dalam satu kelompok, semuanya rata-rata itu mempunyai hak untuk berpendapat, berargumentasi, mengkritisi. Nah, perlu ditekankan ketika kita berdiskusi dalam satu kelompok, hendaknya memberikan argumentasi atau pendapat yang mendidik, pendapat yang memang menggunakan bahasa-bahasa pendidikan dan mudah dimengerti oleh orang lain, agar nantinya tidak timbul permasalahan-permasalahan baru nantinya. Itu nanti akan menyulitkan dalam mengentaskan permasalahan yang memang sudah diajukan oleh salah satu individu atau memang permasalahan umum yang sedang dibahas. Nah, perlu ditekankan, gunakanlah bahasa yang baik dalam berpendapat atau berargumentasi atau juga mengkritisi. Nah, baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.